Kami persilakan kepada Qori untuk membacakan teks Fathul Mu'in yang akan kita bahas pada malam hari ini. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa murabbi ruhina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari wa anwarihi wa bikum fid darain wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hadza tambihun tining panika situng peringatan yajuzu kenging takhirur rawatibil qabliyati punapa ngahirake salat sunat rawatib qabliyah anil fardi dari fardhu wa takunu ban bada punapa rawatibul qabliyah adaan panika ada kenging ngahirake salat sunat rawatib qabliyah dari fardhu ban dihitung ada waqad yusanu ban terkadang sunatake punapa takhirur rawatibil qabliyah anil fardi ka anak ahadara kati kotu hadir pasiraya orang wassolat berhalik tining solat tu kamu panika sedang dilaksanakan perpani laksanaaki au korubat iqamatuha otabah ampon para ponapa ilaksanaaki na solat bihaisu kalaban sakirana lawistaga lamun ngarepot pasir orang biha kalaban arawat tibul qabliyah yafutuhu pothu da kaya orang taharrumul imami ponapa takbiratul ihram ya imam fayukrahu suru'u makai makruhake punapa ngantang fiha dalam salat ar-rawatibul qabliyah. Kadang-kadang sunatake seperti dalam keadaan orang nikah ampun hadir di musola salat ampun dilaksanakan atau hampir dilaksanakan. Seandainya saking orang nikah repot ngalakoni sunat rawatib maka orang itu akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka itu makruh untuk melakukan apa salat sunat rawatib qabliyah. La taqdimul ba'diyati illa fayukrahu suru'u maka makruhake asyuru'u puna pangantang fiha idalem ar-rawatibul qabliyah. La taqdimul ba'diyati alaihi tak kenging jukan ayla yajuzu taqdimul ba'diyati alaihi atasnya fardha li adami dukhuli waqtiha karena tak ada nama sunat baktona ya ba'diyah wa kadza ban sapane kecuka la yajuzu ba'da khurujil waqti wa kadzalika la sapane kecuka la yajuzu taqdimul ba'diyah alaihi alal fardha ba'da khurujil waqti sampuna keluar waktu alal aujuh atas kaul selebih aju wal muakkatu tining salat sunat muakkad minar wal muakkatu ban tining seeko kuaki minar rawatib dari banyak salat sunat rawatib aslun panika 10 wa huwa ban tining ya aslun rakaatani panika 2 rakaat qabla subhi sabluna salat subuh wa dhuhrin ban salat zuhur wa ba'dahu ban samarna zuhur wa ba'da maghribin wa isya'in ban sampuna salat maghrib ban isya. Salat sunat muakkad panika pada 10 jumlahna 2 rakaat sebelum subuh ban zuhur ban samarna zuhur 6 ba'da maghribin wa isyain samarana salat maghrib wa isyain ban isya 22 berarti pas 10 wa yusannu witrun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barangkali tambahkan sedikit satu paragraf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ban irsanat ke witrun punapa salat witir ay salatu punapa salat witir badal isya isa marena salat isya li khabarin karena pada hadis al witru hakun tining salat witir hakun panika hak ala kulli muslimin bagi setiap muslim wa huwa bantining witrun afdalu min jami' rawatib panika lebih utama tempang dari satajana salat-salat sunat rawatib lil khilafi fi wujubihi karena bada khilaf ulama fi wujubihi dalam wajib witir
wa qalluhu bantining paling sakonan witir rakaatun panika rakaat wa illam yataqaddamha naflun ban senajan tak akaluin hada kaya rakaatun naflun pun apa salat sunat pun apa naflun pun apa salat sunat min sunnatil isya ida salat sunat isya au gadiha wa tabah lainah sunnatil isya. Qala adabu pasara sahibul majmu' Imam Nawawi rahimahullahu taala fil majmu' dalam kitab majmu' wa atlal kamal bantining paling sakoni sampurna salatun panika telu rakaat ay salatu rakaatin wa akmalu minhu bantining selbi sampurna minhu dari salatu khamsun panika lema sabun maka pas petok fatisun maka pas sanga wa aktsaruhu bantining paling banyakan witir ihda asyara panika 11 rakaatan ihda asyara rakaatan panika 11 rakaat. Fala tajuzu ziyadatu maka tak kenging ziyadatu pun apa nambah yang alaihi atas ihda asyara rakaatan biniyatil witri kalaban niat salat witir. Ampun gini lagi cek lancik ya betul bini wa inna ma yuf'alul witru autaran wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada si Qori yang telah membacakan teks Fathul Mu'in yang akan dibahas pada malam hari ini dan juga penjelasannya. Maka selanjutnya karena ini adalah musyawarah, maka saya persilakan kepada semua anggota musyawirin untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan teks yang sudah dibaca terkait muradiyah fikih. Dipersilakan. Langsung ngelafal ya ada kiburu ya juzu takhirur rawatibil qabliyati anika oleh ngakhiraki surat rawatib qabliyah artinya surat rawatib qabliyah gila ekalako lastaren surat fardhu anika gengi seumpama qabliyah gila ekalako lastaren tarawih misalnya qabliyah isya ekalako lastaren surat tarawih dan nika kengingan apa lo genging tadi kau beli kalau lestarian sholat tarawih. Terus yang kedua cek lo. Yang pertama terima kasih waktunya Bapak Moderator. Jadi sebelum kita sudah pintar dalam berbahasa, kita juga harus pintar dalam berlogika. Jadi begini, ada redaksi di Tampeh itu ada wa adnal kamal salasun. Jadi itu pemahamannya adalah paling sedikitnya sholat witir itu adalah 3 rakaat, yang mana 3 rakaatnya itu dibagi menjadi 2 salam. Dibagi menjadi 2 salam, sholat witir yang pertama itu adalah 2 rakaat, sholat witir yang kedua itu 1 rakaat. Yang dipertanyakan pada Bahsul Masail malam ini adalah yang 2 rakaat tersebut, yang mana kalau definisi sholat witir itu adalah sholat yang ganjil, artinya 1, 3, 5. Sedangkan sholat witir yang ada dipraktekkan pada sholat tarawih itu bertentangan dengan teks wa adnal kamal salasun, yang mana sholat witirnya tersebut itu 2 rakaat, akan tetapi itu bertentangan dengan niatnya, yang mana niatnya adalah usolli sunnatal minal witri. Ya saya kira cukup. Okay. Pertanyaannya sudah saya tangkap. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ustaz Mutamtam terkait pembahasan rawatib qobliyah, di mana di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan inggi Kak Dinto bahwasannya sholat qobliyah Kak Dinto bisa ekelakoh lastaren nah sholat fardhu. Maksudnya qobliyah duhur mereka bisa ekelakoh lastaren nah sholat duhur. Nah pertanyaan semakin katipun apa manabih qobliyah isya ekelako lastaren sholat sunat selain misalnya qobliyah
isaan kelak kolastarin sholat tarawih. Saya persilakan kepada qori terlebih dahulu untuk membaca, untuk menjawab, dan kepada musyawirin yang lain dipersilakan kepada qori atau yang lain yang mau menjawab. Dari qori apakah ada jawaban atau dilempar dulu? Lempar. Saya lempar ke yang lain. Untuk jawaban sementara dari badan kaula terkait napa oleh sholat rawatibul qobliyah dilaksanakan setelah tarawih, neka menurut badan kaula oleh kunjuman ingkilok sunat, dan masalah makro atau benapan mungkin bi boleh kinyar baron, intinya beesan apa punten neka esa. Ya, terima kasih. Jawaban yang kedua barangkali yang beda, yang mengatakan sunnah. Kalau yang pertama kan tadi mengatakan hanya boleh tapi tidak disunnahkan. Jawaban yang kedua yang mengatakan tetap sunnah dilakukan setelah sholat tarawih. Yang dari belakang mungkin oh ini moderatornya datang terlambat ini. Bagaimana? Tidak ada jawaban yang kedua. Kalau tidak ada jawaban yang kedua, saya lempar dulu, saya kembalikan dulu kepada di mana itu? Belakang Tor. Oh, di belakang. Mau jawab apa? Sunnah apa hanya sebatas boleh? Boleh Tor, karena sholat qobliyah isya itu waktunya habis setelah waktu isyanya habis Tor. Tapi tetap boleh. Boleh. Sama dengan yang pertama. Saya minta yang tidak sama, yang tetap mengatakan sunnah. Kalau tidak ada, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Sail untuk jawaban, untuk referensinya nanti bisa menyusul, atau yang mengatakan boleh bisa dibaca dulu referensinya sebelum saya kembalikan kepada Sail. Silakan, boleh yang mujawib yang di depan atau yang di belakang kalau punya referensi. Oh ya, dipersilakan Ustadz Abdul Muiz. Aneka saungkuna lala usah bahas karena garinto ampun mau sarang si kore gule benih keng cuma kenging ni kepakun sonat ngaherakin sonat qobliyah ni kampun beda waqad yusannu di dalam nikah waqad yusannu ay ta'khirur rawatibil qobliyah ni kelempon jelas ni kenging benih kenging sonat kipakun ni sonat rakin ngaherakin ni kipakun sonat nengkarinto tada kayit lastarina tarawih nama punten nika tada kayit karena akati mau jawab bisa nomor 2 gele bekton qobliyah isya nika bekton tada bekton nika sampun namancing bekto sobun nika baru tada nika. Silakan. Hanya baca ibarat neka summa inna afdalat taqdimus sunnatir ratibah 'alal fariidhah al muta'allaqati biha, bahwa sunat hukum orang kak dinto mendahulukan sunat ba'diyah, artinya sunat rawatib, artinya mon pejang duhur neka sunat qobliyah neka isaba sebelum duhur, wa yajuzu ta'khiruha anha walau bi ghairi musawwirin, tapi oleh kat itu ya hirakin neka oleh anapa al-sali anna waqtaha yantahi bintiha waqtil fariidah
at-tabi'ati laha leres dawuh Ta'dul Muiz karena seungguh nebektona salat qobliyah kadin toh iki pada ban bektona salat mun qobliyatul isya nika pada ban bektona salat isya dan mun bektona salat isya sampai fajar iki qobliyah ban ba'diyah iki pada ban fajar juga tapi didahulukan nika sunat kecuali nanti ada alasan seperti yang di Fathul Mu'in ke an hadara arti nunggu jemaah balen sama jemaah sudah saya simpulkan terlebih dahulu dari dua jawaban itu poinnya sama artinya sholat qobliyah panikah sholat qobliyah fardhu panikah kenging ekalakoh lastarena ngelakoni sholat fardhu nikah hukum kenging nikah manabi dalam kondisi yang normal maksudnya seandainya ngelakonin qobliyah sebelumnya nikah bisa beda halnya ketika konteksnya nikah lo nutotin misalnya tero asolat isya tero asolat qobliyah isya keng jemaah lampon dimulai maka hukumnya tetap sunnah bukan hanya boleh untuk melakukan sholat sunnah lasarena sholat fardhu meskipun dilakukan juga setelah sholat tarawih karena bektona untuk ngelakoni rawatib nikah lanceng kibadah ketiban apa Sail bisa ditangkap jawabannya seumpama pada bisa milih misalnya bektok angkui ala ko rawatib qobliyah kak dito sebelum isya ini kak longgar tapi keng karena abe semula so hibar senggan boleh deh nih kak tadi kalau aku alas tarin tarawih deh nih kak le kak dito ya justru kak dito napa pada kencerna kalau aku berde tarawih sareng sebelum isya deh nih sebelum menanyakan pertanyaan untuk pertanyaannya diperlebar bagaimana dengan pertanyaan yang pertama dulu sudah tahu tadi mah ini sih korek kalau aku ya awal mendahulukan itu hukum sunat dan qobliyah sampai apa jeng duhur nih kayak kalau aku qobliyah sebelum duhur nih ke sunat adapun diakhirkan nih ke boleh iya. Sunat boleh kecuali nanti menunggu jemaah iya. Atau seperti itu ya. Iya, saya paham. Ya. Hukum boleh itu ketika ya. Ketika tidak dilakukan di waktunya, ya kan. Ya. Namun tetap dihukumi sunnah nanti ketika mau melakukan qobliyah, cuman waktunya tidak nututin maksudnya. Sholat jemaah sudah dimulai maka kesunahan itu tetap berlaku walaupun setelah sholat fardhu ya, kan begitu sudah, di Fathul Mu'innya ya, itu kan sudah ya. Cukup dengan bagaimana yang di atas mau gimana Ustaz Herman silakan ada lagi mic-nya Pento Pak makin gantian mau menambah apa mau memperjelas jawaban gula terkait dengan si mujawib yang baik itu mujawib satu atau yang pertama yang perlu anggota musyawirin pahami terlebih dahulu bahwa dalam teks redaksi Fathul Mu'innya itu yang boleh mentakhir sunnat qobliyah itu ketika dalam konteksnya sholat fardhu. Misalkan satu contoh sholat sunat qobliyah duhur mau dikerjakan setelahnya mengerjakan sholat duhur maka itu hukumnya boleh itu kan konsep awal bahkan itu dikatakan itu masuk kepada adaan dikerjakan ba'da duhur qobliyah itu dihitung sama mengerjakan sebelum sholat duhur gitu. Kemudian timbul kejanggalan dari Ustaz Tamtam. Nah, sekarang bagaimana kalau dikerjakannya ini habis fardhu juga diselati sunnah? Nah, ini keterangan dari si mujawib
Ini tidak ada ibarat yang menerangkan ketika diselati sholat sunnah ini masih juga bisa atau dianggap. Ibaratnya yang dibaca gak ada. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan mengkritisi jawaban Ustadz Abdul Muiz, maksudnya di sana itu masih disunahkan, konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya itu bahkan disunahkan itu ketika nanti ka'an hadoroh wassalatu tuqomu, bahkan nanti sholat yang qobliyah ini sunnah dilakukan ba'dal fardhi. Ini kesunahan itu kapan? Tidak sembarang sunnah, ketika sholat fardhu ini sudah mau dimulai, itu baru sunnah. Kalau sholat fardhu belum dimulai tidak bisa, tetap hanya sekedar boleh. Bahkan kalau sudah sholat fardhu itu mau dimulai, kok ternyata orang itu masih disibukkan untuk melaksanakan sholat qobliyah, itu hukumnya makruh. Gitu pemahamannya. Itu kritisan bagi dua mujawib. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban saya simpulkan dulu. Dari jawaban yang ada itu perlu diperjelas apakah hukum boleh atau hukum sunnah yang didasarkan pada takbir yang dibaca di dalam Fathul Mu'in atau di dalam Fathul Mu'innya itu apakah memang sedemikian adanya. Artinya kesunahan itu tanpa diselat-selati oleh kesunahan yang lain, atau memang itu dilakukan setelah sholat fardhu baru melakukan dengan sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah. Karena jawabannya itu hanya berdasarkan mafhum di dalam kitab Fathul Mu'in tanpa ada kejelasan yang bisa mengambil kejelasan yang didasarkan kepada takbir yang sore. Seperti itu. Cuman apakah dari Muqtarid barusan taslim ketika qobliyahnya itu tidak dilakukan dalam kondisi yang normal misalnya, artinya seandainya dilakukan masih bisa taslim itu ya kan, mau melakukan sunnah qobliyah cuman karena sholat mau dimulai sehingga kan hukumnya tetap sunnah. Itu taslim. Ya, memang pemahamannya memang seperti itu. Ya, ketika sudah sholat fardhu ini sudah mau dimulai. Kalau di sini gambarannya lawistaghala biha yafuthu taharrumul imam fayukrahu. Ya. Seandainya dia itu disibukkan dan dia tidak menututi takbiratul ihramnya imam dan dia masih disibukkan dengan qobliyah, maka melaksanakan sholat qobliyah pada waktu itu hukumnya makruh. Gitu loh, bukan sunnah lagi gitu. Ya, saya kembalikan kepada mujawib terlebih dahulu, bagaimana sanggahannya? Nisar gula bait saya Anwar. Mujawib dulu, nanti kalau mujawib gak mampu bisa didukung oleh lain-lain. Jadi begini, yang pertama yang dari saya bahwa waktunya sholat ba'di qobliyah dan ba'diyah itu sama dengan waktunya al-faridu at-tabi'alaha, sama dengan waktunya fardhu yang telah dia ikuti. Artinya mun qobliyah duhur waktunya sama dengan duhur. Lah, kan seperti itu ibarat yang ada di saya kan seperti itu kan. Ibarat yang ada di saya li anna waqtaha yantahi bintihai waqtal faridu at-tabi'atilaha. Jadi kalau menurut saya ini sepanjang dia mau melakukan apapun, sholat sunat, tidur-tiduran atau apa, yang penting waktunya sholat yang ikut kepada dia tidak habis, itu masih tetap boleh. Kecuali nanti Syekh Muqtarid itu punya ibarat yang tidak memperbolehkan kalau diselati sholat sunat. Seperti itu. Kalau punya ibarat nanti Muqtarid saya bisa terima. Kalau masih belum ada ibarat yang tidak memperbolehkan sholat sunat, maka saya menjawab bahwa masih tetap boleh dengan alasan qobliyah dan ba'diyah itu waktunya sama dengan al-faridu at-tabi'alaha. Ya.
cek saya na itirut. Cuma ada nih kan apa leres cebuna mujawib segi guru. Ika dito kan ada nih kegula emang usah saus kiaste. Cuman aslinya ada di sarung guru. Qauluhu wa takunu adaan ban bada bona ba salat sunat qabliyah salat sunat rawatib al qabliyah adaan banika yang ada. Ai nika menjadi ilat. Nika jadi ilat. Jadi markelah. Lianna waqtaha karena saungkuna waktona salat sunat rawatib qabliyah ya dahulu badika masuk wana waktu bidukhuli waqtil fardhi sabab masukan waktu fardu. Terus wayang tadu bandati lancang wana waktona fardu bimtidadihi sabab lancanga waktona fardu. Maka kemudian famata fa'alah maka ketika orang nikah alako maka panika orang alako qobliya asar apa mana fihi dalam waktu fardu fahiya maka tining sunat rawatib se qobliya banika ada un banika yang ada sawaun fa'alaha pada baik fa'alaha alako orang banika hada qobliya banika qoblahu sebelum fardu atau ba'dahu semar atau beselastarina fardu. Jadi seteti alasan panika sepenting dalam situ waktu fardu. Ya, dia kata ulama ini kata nyinggung limit waktu tanda nyinggung nikah. Umpama beda engki saya cuma nikah tetap diperkuat dengan bedana fardu waktu fardu. Ya. Beberapa dari dua jawaban yang tadi sudah cukup jelas bahwasannya waktu sholat sunnah qobliyah itu tidak terbatas kepada setelah pelaksanaan sholat fardu saja. Selama bektonana nikah ibadah maka sunnah qobliyah tetap berlaku sekali untuk berdasarkan ibarat yang sudah dibaca. Pintu tuh. Tanpa terlepas apakah setelah sholat fardu melakukan sunnah-sunnah yang lain, terlepas dari itu yang penting waktunya ibadah kini tetap kesunahannya tetap berlaku. Mau apa? Masuk pimpinan. Saya sepakat dengan Ustaz Herman, perlu dikaji dan perlu ibarat. Sebab sholat tarawih itu bukan termasuk sholat yang ikut kepada fardu. Terbukti saya punya kejelasan bahwa apakah orang yang tidak melakukan sholat sunat qobliyah itu cara mengerjakannya apakah setelah sholat fardu tapi sebelum ba'diyah, apakah setelah ba'diyah? Ini ulama mesti hilaf. Ada yang mengatakan harus setelah fardu baru ba'diyah, ada yang mengatakan ba'diyah dulu baru setelah itu baru yang qobliyah. Artinya yang sama ba'diyah saja masih ada yang mengatakan harus yang qobliyah dulu, ya kan? Paham kan? Apakah orang yang tidak melakukan sunat qobliyah itu cara mengerjakannya apakah pas setelah fardu langsung qobliyah atau setelah ba'diyah? Ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan langsung habis sholat langsung qobliyah, jangan ba'diyah dulu baru ba'diyah. Ada yang mengatakan setelah ba'diyah tidak apa-apa. Yang dimaksud saya yang tabi'unil faraid aja masih hilaf ulama, apalagi yang tarawih. Jadi perlu ada ibarat yang menjelaskan tentang masalah sholat sunat yang selain tabi'unil faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa amma an qada'i sunnah ba'da dhuhri hal yusalliha mubasharatan am ba'da sunnal ba'diyah faqad ta'addadat aqwalul fuqaha fi man lam yusalli ratibat dhuhri al-qabliyah hatta sallat dhuhra hal yaktiha ba'da sunnati dhuhri al-ba'diyah am yaktiha qablaha faminhum man qala yaktiha ba'da sunnati dhuhri al-ba'diyah lima rawahu Abu Dawud min hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'da. Kemudian wahadahu as-sahih inda Syafi'iyah
Wa dhahaba ba'dul fuqaha ila annaha tubta qabla sunnati ad-duri al-ba'diyah fa yusalli al-arba al-qabliyah awalan summa yusalli rak'atai sunnati qabliyah. Artinya kalau sunat yang tabi saja masih diperselisihkan oleh ulama, apalagi yang sunat ghairu tabi. Jadi perlu ada ketegasan tentang sunat yang selain ba'diyah. Jadi kalau saya sependapat dengan Ustaz Herman tadi, perlu ada ibarat. Coba yang perlu apa? Ini boleh, bukan sunat. Kalau sunat nggak ada kesunatan. Yang sunat itu kalau sekiranya yang pertama tadi, kalau sekiranya fawatu takbiratul ihram ma'a sholatil fardhu itu yang sunat. Selain itu kan jawaz semua. Yang maksud saya, yang sunat tabi'ah saja ulama masih hilaf, ada yang mengatakan harus setelahnya, apalagi yang sunat ghairu tabi'ah, itu yang maksud. Jadi harus memang ada ibarat, walaupun bukan salat tarawih, minimal sunat yang ghairu tabi'ah dan faraid. Mau baca ibarat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu ketika melakukan sholat qobliyah setelah sholat fardhu, namun diselati oleh sholat sunnah yang lain. Oh iya, saya baca ibarat itu. Mohon maaf. Wa yakhruju waktuha, ini berangkatnya dari sholat tarawih. Wa yakhruju waktuha bitulu'il fajri shadiq qiyasan alal witri. Wa yajuzu ayyuqaddimaha, sholat witir dulu, kemudian ala rotibatil isya, kemudian melaksanakan rotibah isya. Wa yajuzu ayyu akhiraha, atau witir tarawihnya belakangan, anil witri, witir dulu, rotibah, kemudian tarawih belakangan. Lakinnahu mukhaliful ula fihima fi hataini suratain. Mukhaliful ula. Jadi ia mukhaliful ula. Itu konteksnya masalah apa itu? Itu waktu rawatib apa waktu tarawih? Lah kok oh ya mudah terpaham. Itu kan yang dibahas masalah tarawihnya. Artinya tarawih itu boleh dilakukan setelah qobliyah isya, boleh juga dilakukan setelah ba'diyah isya, kan gitu kan? Enggak, kan yang ditanyakan ini biar karena kitab apa itu? Oh, Tarmasi. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkatnya juga dari sholat tarawih. Waktu tarawihi wa waktuha ba'da sholatil isya'i wa ba'da sunnatiha qoblal witri ila tulu'il fajris sani. Jika memang pada dasarnya sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah ba'diyah. Cuman ini ilang qol wa in sholat tarawiha ba'dal isya'i wa qablah sunnatiha sahajasman. Cuma di sini ada catatannya, walakin
al afdalu fa'alaha ba'da sunnati alal mansus. Sebenarnya tidak apa-apa dilaksanakan, namun ini berangkatnya dari ba'diyah bukan qobliyah, cuma akan sama ya kan. Akan tetapi ini lebih utama dilaksanakan tarawih dulu, ba'diyah dulu kemudian sholat tarawih gitu. Ini di sini ini yang penting rotib itu gak apa-apa, baik ba'diyah atau yang penting baik ba'diyah ataupun qobliyah. Yang pertama saya bacakan ini qala Syafi'i wal ashab rahimahullahu idza jtama'ah sholatani fi waqtin wahidin. Ini yang pertama, bahwa kita sepakati sholat tarawih dan ba'diyah dan qobliyah itu waktunya satu. Kutima ma yukhafu fautuhu sumal auqat. Jaipun Imam Syafi'i kadento kita dahulukan ke masih lebih saya dikhawatirkan saya dikhawatirkan tinggal. Dan ini kedahulukan. Ini yang pertama. Yang kedua ini oleh Imam Nawawi dijelaskan juga wa qismun yusannu jama'atan kal idi wal kusufi wal istisqa'i wa huwa afdalu mimma la yusannu jama'atan lakinil asahhu tafdilur ratib ala tarawih. Ya, tapi Imam Nawawi kain itu bahwa selebih ahsan ini memang mendahulukan sholat ratib atas tarawih. Ini kan cuman lebih afdol. Adapun bolehnya menurut tentu dari ibarat nikah tetap boleh. Dan nikah. Matur selangkung. Saya kira cukup dulu karena sudah banyak jawaban dan ibarat yang sudah dibacakan. Saya simpulkan mengenai pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya katipun apa? Orang sing ngelakoh sunat qobliyah kelakoh lestaren nah sholat tarawih. Misalnya qobliyah Isa kelakoh lestaren nah sholat tarawih. Ini kengingah kenapa punten dari jawaban sebadah mereka ada dua jawaban kika dinto. Pertama tetap boleh, namun yang paling utama mereka tetap ekalako lasar sholat isya atau ekalako sebelum sholat tarawih. Sekarang dinto kesimpulan sebelum mulai pas lo langsung Fatihah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kula sepakat ban jawab baca kancang masalah qobliyah ban ba'diyah gak dinto seharusnya kalau aku akan dengar umpaman terpaksa ki oleh qobliyah sabak keba'diyah Isa sabak sampuna sholat Isa kenging bahkan pada senyum dadakin ketika sholat hadiron iketukomu wa amma sabak sampuna sholat tarawih cakaca jawab sedaja ni kesepakat benar laras debuan gak dinto artian lo sampai debak kamakro walaupun pada hadis ij'alu akhir salatikum mitro. Kula bila nika masuk nang lepa Ustaz Pak Taib nika bahas ka itu. Lakar paling saya akhir salat malam nika witir kan dak nika. Tapi ketika umpama lo biasa tahajud kan witir nika biasa sabak mari isya ketika laku sampun salat tarawih. Oh umpama biasa salat tarawih witir langsung pas pada qobliyah atau babak dia seketinggalan oleh bahkan tak makruh lega ingin tahu pada ibarat wala yukrahu taqib tatawwu ba'da tarawih wa ba'dal witri fi jama'atin sawa'un tolal faslu au qasuru. Jadi tak apa sampun witir nika atau sampun tarawih nika angin-angin salat sunat nika tak apa baik kiri ruburung gimana tarawih atau mungkin raba sopuah lo sampai makro maksudnya nang masalah kan itu. Jadi kenging artinya lo sampai depak ke makro nang masalah kan itu lo sampai depak ke makro walaupun beda hadis ij'alu akhir salatikum billahi witro kan itu keterangan yang kita pikul Islami cukup Ki. Terima kasih. Kesimpulannya tetap kenging cuman berdasarkan takbir seneng budi gaisah lo sampai makro cuman khilaful aula dan nikah. Saya persilakan kepada Dewan Perumus untuk merumuskan atau pada menyimpulkan apa yang sudah dibahas oleh musyawirin. Waktu sepenuhnya kami persilakan.
dibacakan oleh Ustadz Barizi tentang masa kekhilafan orang melakukan qobliyah salat fardu, apa harus qobliyah dulu apa ba'diyah dulu, kan itu dikhilafkan. Namun kekhilafan itu apa memang keharusan, apa hanya keutamaan, itu kan belum ada ketegasan. Apa memang harus ketika mengikuti ulama yang mengharuskan qobliyah dulu kemudian ba'diyah, berarti qobliyahnya dilakukan setelah ba'diyah, itu tidak sah apa seperti itu. Kalau memang tidak ada ketegasan ibarat dari Ustadz Barizi, berarti ini sudah setuju bahwa sholat sunat qobliyah isya dilakukan salat tarawih itu hukumnya boleh, takhirnya boleh, melakukan sholat qobliyahnya ipakun oleh kesunatan. Tapi seandainya dilakukan sebelum isya, kenging dua kenceren oleh sunat takdim minal fardinya oleh sunat qobliyahnya dua kenceren. Tapi ketika takhir itu tidak ada, ketika takhir itu hukumnya boleh, berarti yang oleh kenceren cuman fi'lus sholatnya saja. Bahkan sempat disebutkan tadi bisa jadi ngahirakin sholat qobliyah dari ba'diyah ke hukum sunnat ketika jamaah sudah dilakukan. Aban lo sempat apa jeng qobliyah jamaah lele mulai, maka ini tidak baik melakukan qobliyah, langsung fardonya dulu, nanti qobliyahnya dilakukan setelah sholat fardonya. Ini rumusan dari saya. Kalau masih tidak setuju mu'tarid, yang tidak setuju silahkan nanti bisa ditambah oleh Ustadz Abdul Rafiq. Gimana? Setuju semua? Katin apa? Oke, akadi mun asolat qobliyah geluh area deki bisa ketinggalan berjamaah lo nyapok takbiratul ihram jamaah, maka nika sunat qobliyana ikalako lastarena solat fardona nika akadia cekan campon sepakat angki engki dan gula cuma nambah saos anak pami oleh engki polana lemasuk bektoduhur benih seinyamai qobliyah nika benih keng polana sebelum duhur karena bektona ala qobliyah nika lampun masuk kalaben masuk bektoduhur
nyamai qobliyah keng polan biasana nikah sunat ya kalau sebelum mah lah mungkin nikah manabi sareng cak-cak tamban lagi karena nikah hukum oleh kira-kira manabi elako nih salah setare na salat duhur niat nikah napa pakun qobliyah atau dek napa nikah tapi di kalau usah keng sarhibi mungkin nikah karena nikah nyamain qobliyah polanya ekalaku sebelum duhur usolli sunnata qobliyah tatuhri oleh pakabudi le nikah niatnya nikah katinapa nikah napa pakun qobliyah napa punten nikah keng hanya pemikiran kula okay. Cuma jabuna ulama manabi ba'diyah nikah tak kenging ekalaku sebelum fardona okay. Misalkan fardona nikah duhur asal ada ba'diyah sebelum duhur dengan niat ba'diyah nikah jabuna ulama nih kalau kenging okay. Lo oning nikah napa alasan mun ba'diyah nikah lo oning pakada caipon keng polan lo masuk bektona berarti mun ba'diyah nikah berarti norok de fardona mun qobliyah nikah norok de masuk bektona gila ni kalau caipon ulama lalu sakit bertabar okay. Terus pada pertanyaan ki puru manabi misalkan ba'diyana nikah qobliyana nikah oleh bahkan sunat ikalako sama lena fardoh tapi lo langsung ikalako asolat misalkan asolat witir kelu otaba asolat isya kelu nikah bak kenging nikah cek atina nikah ampun le sepakat nikah setujana nikah kenging ki selama bekto isya nikah ki beda kenging saya maksud kenging nikah salat di apa qobliyah nikah saya maksud nikah kenging ben ihukumin ada kenging ben ihukumin ada mun misalkan salat isya nikah sobung misalkan nikah bak kenging iki kenging juga tapi ihukumin kodo karena kodo urrawatib nikah oleh sunat bahkan sunat kodok rawatib sampean misalkan agaduan otang lo abajang rawatib sunat qobliyah ba'diyah nikah oleh nikah ikalako luar bektona keng lo ihukumin adaan nikah ihukumin kodoan lah kula mirang manabi tak klero mirang ibarat dari Ustadz Barisi ki huru nikah estona nikah tartibu kodok rawatib sobung hubungan nah kalaban masalah nikah karena memang beda ki pendapat ulama bahwa tartibu qada'il faraid wa tartibu qada'i fawaidis sunnah nikah memang ulama beda sengocakin tartib sunnat tartib misalkan kula agaduan otang fardhu duhur asar kan masih qadana ada engki itu sarika nyaman tartib begitu juga neng otang salat rawatib nikah ulama khilaf nikah beda sengocakin akan memang debunan nikah tartib tadi ba'diyah qobliyah kalau sekotoen kemudian ba'diyah dan gula semerang kediki purun nikah dari ibarat Ustaz Barisi okay. Cuma gula beda keiskalan caki puru ki ada buakin bahwa takhir nikah jaipon nikah khilaful afdol tangki misalkan lo langsung asolat salah starina salat isya nikah manabi ki ngantos lastari salat tarawih nikah jaipon nikah lo utama tak ada lagi lah lo utama nikah mun misalkan tabentor kalaban salat tarawih napa kalau pada ben tabentor kalaban salat fardhu gelak nikah ana patakhirul qobliyah dak salat fardhu nikah hukumi sunnat polana beda jamaah ki nikah makana sunat takhir mun misalkan bada orang alasan nah arapa hidamun marina abajang isya gelak salat abajang qobliyah jami lo langsung elaksana aki setelah isya polana dekik mungkin abajang qobliyah nikah beda imam ngatik jamaah tarawih napa ni kalau hukum sunat juga okay. Makanya nikah gula juga nikah bisa jawab dan punten karena gula tertarik dan menejakan cekik buru bahwa takhiru ila ba'dat tarawih nikah seakan-akan ikoca mukhalifun lil afdol nikah tapi nikah pun udah cukup kini nikah hanya sekedar tambahan dari tengkula estona inti pertanyaannya bahwa
ngelakoni qabliyah setelahnya solat fardhu nika hukumah oleh sekalipun iselingin solat tarawih selama bekto saat nika lok sobung hukumi ada, mon bekto saat nika sobung mungkin hukumin kotor. Katin apa? Gila Ustadz Rafiq nyinggung niat Eka dinto pondut dari kitab Sarana Bafadol Si Busrol Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yajuzu kenging ayat lako ponapa olena asol amutlakakin basira orang fi niyati sunnati duhri al mutaqaddimah, yakni dalam niat sunat duhur si ampun ka ada seekelako ba'da seekelako lastarena duhur. Jadi bisa niat solat sunat mutlak. Eka dinto jelas akidah nikah. Karena eka dinto nikah runtutan dari dabu dan nikah. Walau akharul qabliyata lamun ngakhirake sapa yasiman al qabliyata da qabliyah ila ma ba'dal fardhi da bareng sampun fardhu jaz. Kanda nikah. La nikah kemudian niatnya katina apa? Ayat lako fi niyati sunnati duhri al mutaqaddimah. Bisa aniat mutlak, salat sunat mutlak dan nikah. Bisa gengnya. Ki berarti niatnya ki pakun qabliyah kati ya geng lo mangki ni. Cukup. Al-Fatihah.